Halo guys, gimana kabar kalian? Harapan terbaik bagi teman-teman semua ya, dimanapun teman-teman berada. Dan tentunya sehat-sehat selalu, tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan juga sukses dalam segala aktivitasnya. Oh iya, sedikit hanya ingin berbagi-bagi topik ya. Topik pembicaraan yang mungkin bagi teman-teman tidak terlalu penting gitu ya. Tapi bagi saya ya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi satu motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua yang menonton video saya gitu ya. Oh ya teman-teman, ah banyak sih yang saya lihat di media sosial ya, tentunya tentang pembuatan konten, terus tentang mengalami pengurangan, terus bagaimana mendapatkan jam tayang, dan juga kenapa sih konten kita nggak berkembang. Nah, seperti itu ya. Kalau saya sih berpikir gimana ya, sebenarnya sederhana dan simpel aja. Segala sesuatu kan butuh usaha gitu ya, tanpa usaha ya sia-sia gitu. Jadi sebenarnya apapun kritik orang, apapun saran orang, apapun yang kita dapatkan dari orang lain, ya tentunya kita harus ambil hikmah. Sebab apa? Kita harus ambil hikmah dari semua itu untuk diri kita agar bisa berkembang, sehingga bisa menjadi pencerahan dalam apa yang kita buat. Seperti itu. Kadangkala ada yang egois, tidak mau menerima kritik dan saran. Kadang ada yang masa bodoh, gak mau mendengarkan sana sini ya. Tapi sebenarnya itu gak boleh. Kita harus buang rasa egois kita harus membuang keangkuhan diri kita. Jangan kita merasa diri bahwa kita yang paling hebat. Jangan sebenarnya. Karena itu secara tidak langsung menunjukkan kejatuhan kita nanti. Gitu. Yang saya ingin berbagi sedikit gini teman-teman. Apa yang kita jalani, kita tekunilah gitu. Saya secara pribadi yang baru tergabung ya, yang tergabung dalam dunia YouTube, yang baru tergabung untuk membuat konten, menjadi seorang kreator di dalam YouTube. Saya sendiri mempelajari itu dalam pribadi saya memang sulit gitu ya, tidak mudah, tidak gampang. Tapi apa boleh buat gitu, itu sudah pilihan saya. Di sela waktu saya bekerja, saya harus selalu meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang harus saya buat gitu ya. Dan juga terkadang membuat suatu konten dan mengupload sebuah video dengan kolaborasi atau menggabungkan sebuah musik, seringkali kita juga terkena klaim hak cipta. Itu kadang membuat kita jadi, aduh kenapa sih gitu ya. Kadang kita jadi malas gitu. Sebenarnya kalau untuk saya yang jalani sendiri sih, ketika saya kena klaim hak cipta ya saya hapus video itu. Tapi di tempat editan video saya itu saya nggak hapus, tapi saya berusaha mencari lagu yang baru, saya masukkan kembali, terus saya upload lagi. Jadi saya seringkali mencoba. Ketika saya mencoba sesuatu tidak bisa, saya coba lagi. Ketika coba tidak bisa, saya coba lagi gitu, sampai harus jadi gitu. Jadi tidak ada kata saya untuk dalam diri saya berhenti. Udah nggak ada itu kata-kata itu. Terus
seringkali saya mengalami jam tayang yang kurang ya, walaupun saya udah bagikan di media sosial gitu, saya udah upload. Saya kadang berpikir apa sih yang salah gitu ya. Saya baca ataupun saya nonton tutorial-tutorial yang ada, seringkali saya juga coba. Mohon maaf tadi sempat ada terjeda ya video saya. Kita lanjut lagi. Jadi saya banyak belajar dari tutorial-tutorial itu, tutorial-tutorial dari teman-teman yang sudah upload di YouTube gitu ya. Saya banyak nonton, saya banyak mengaplikasikan tutorial-tutorial yang mereka bagikan gitu. Jadi saya gunakan dan aplikasikan itu di dalam konten saya gitu. Walaupun perkembangan channel saya tidak terlalu pesat, tapi saya nggak bisa persalahkan mereka yang sudah membuat tutorial. Bahkan saya hanya bisa berterima kasih, dan saya kembali berpikir, dan kadang saya termenung sambil merenungkan. Di situ saya belajar, ternyata sebuah ilmu yang kita dapatkan bukan hanya kita gunakan, melainkan bagaimana kita berpikir untuk mengembangkan ilmu itu yang kita dapatkan dari orang lain. Seperti itu gitu teman-teman. Terus kalau kita berpikir kenapa sih YouTube kita nggak berkembang, ya sebenarnya kita lihat lagi pengaturan dalam channel YouTube kita, susunan tahapan, apakah sudah sesuaikah dengan apa yang diminta YouTube gitu ya. Jadi harus kita melihat hal-hal tersebut. Selain kita mengupload video, kita mencari jam tayang, kita mencari viewers, kita mencari subscriber, ya tentunya kita harus kembali ke dalam channel kita untuk melihat dan memperbaiki apa kekurangan di dalam channel kita. Saya sendiri ya memperbaiki kembali channel saya, sekalipun teman-teman bisa lihat sendiri channel saya yang jumlah jam tayangnya cuma segitu-gitu aja dalam video. Terus subscriber saya yang masih di bawah rata-rata ya. Tapi ya saya tetap semangat aja, saya tetap selalu berusaha mengupload video tanpa saya harus menjadikan jumlah subscriber dan jumlah jam tayang yang sebenarnya sebuah persyaratan terus harus kita kejar-kejar. Saya enggak seperti itu. Saya hanya berpikir bahwa semua tahapan itu pasti saya bisa lalui tanpa harus saya kejar-kejar, tanpa harus saya mencari-cari. Tapi saya akan tetap mengupload video saya, ya tetap harus jalan terus tanpa henti gitu. Kenapa saya buat YouTube atau ingin tergabung dalam YouTube? Itu dalam diri saya gini. Yang pertama, peluang pekerjaan. Dunia dalam peluang pekerjaan sangat sulit ya. Kadang menjadi hal yang memang betul-betul kita prioritaskan. Namun nasib-nasiban kita. Kalau nasib kita bagus kita diterima, kalau tidak ya mau gimana gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa di bidang lain
pasti ada peluang pekerjaan. Seperti halnya ya ini YouTube. Secara tidak langsung YouTube merupakan sebuah peluang pekerjaan bagi saya. Walaupun persyaratannya sangat sulit ya, tapi saya yakin pasti saya bisa. Seperti itu. Dan saya harapkan juga untuk teman-teman ya juga jangan menyerah, harus bisa gitu. Jadi ya semua itu kan kembali pada diri kita pribadi aja. Apapun yang terjadi, apapun itu resikonya, apapun itu tantangannya, apapun itu cobaan yang kita hadapi, ya harus kita berani untuk maju. Sebab sebuah masalah, sebuah resiko pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah Anda berpikir bahwa segala sesuatu itu rumit, segala sesuatu itu susah. Jangan. Tapi cobalah berpikir untuk bagaimana kita melewati, bagaimana kita maju, bagaimana kita untuk melawan semua hal, rintangan dan cobaan di depan kita yang menghalangi gitu. Jangan kita berpikir bahwa kita nggak bisa. Jangan. Yakin dan optimis bahwa saya pasti bisa. Kita harus optimis dalam berpikir. Kita harus buka wawasan kita. Kita harus terus cari tahu. Kita harus terus belajar dari pengalaman orang lain. Kita harus belajar dari kesuksesan orang lain. Dan kita ambil itu semua menjadi motivator, motivasi kehidupan kita. Simpelnya, kenapa mereka bisa, terus kenapa kita nggak bisa? Kita pasti bisa kok. Malah kita bisa melebihi daripada mereka yang sudah sukses. Seperti itu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani ambil risiko, berani menerima konsekuensi. Jadi sekali kita melangkah, jangan pernah kita mundur. Seperti itu teman-teman. Dan terima kasih. Salam persahabatan dari saya, Rudolf Yarangga. Jangan lupa dukung channel saya. Kalau memang Anda suka dan senang menonton video ini, silakan Anda like dan subscribe. Kalau ada komentar lain atau kritikan dan saran, silakan langsung tulis di komentar di bawah video ini. Sukses selalu untuk Anda semua.